Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, untuk kali ini saya akan memanfaatkan sukun yang ada di halaman yang telah masak pohon untuk memasak sajian cemilan. Yang pertama, saya akan membuat selai sukun. Saya larutkan margarin 1 sendok makan, kemudian saya tambahkan sukun yang telah saya lumatkan sebanyak 200 gram. Kemudian saya aduk dengan menggunakan api yang kecil agar tidak gosong karena sukunnya cenderung sudah manis. Jadi saya khawatir kalau terjadi karamelisasi. Karena kebutuhan gula juga dirasakan perlu, maka saya tambahkan 1 sendok makan. Setelah selai jadi, maka saya membuat adonan yang terdiri dari susu hangat sebanyak 240 cc. Saya tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian 1 sendok teh ragi kering, dan 1 butir putih telur. Ini saya campur, saya aduk supaya rata. Untuk kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila. Teman-teman bisa skip kalau tidak suka vanila. Kemudian saya tambahkan 50 cc minyak kelapa. Barangkali teman-teman ada yang belum melihat YouTube saya membuat minyak kelapa sendiri, dan ini akan saya aduk kembali supaya semua bahan tercampur. Setelah tercampur, maka saya masukkan secara bertahap tepung terigu protein sedang sebanyak kurang lebih 400 gram. Ini saya uleni menggunakan tangan untuk merasakan sensasi apakah nanti adonan kelemesen atau justru kurang susu, ya. Jadi saya lebih suka menggunakan tangan. Tentunya saya sudah cuci tangan dulu, teman-teman. Setelah adonan saya uleni dan kalis, maka saya pindahkan ke dalam mangkok yang lain yang sebelumnya mangkoknya saya oles dengan minyak kelapa agar ketika nanti mengembang tidak lengket di dinding mangkok. Ini sambil meratakan permukaannya, teman-teman. Kemudian akan saya tutup untuk saya istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit adonan mengembang, kemudian waktunya kita mencetak. Adonan saya pindahkan ke karpet kerja yang sebelumnya saya taburi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Permukaan adonan saya ratakan untuk memudahkan saya membaginya. Kemudian akan saya potong-potong sesuai kebutuhan. Jadi untuk teman-teman kalau mau besar, maka kalau ditimbang ya sekitar 80 gram. Kalau ingin lebih kecil silahkan saja, mau 70 atau 60 terserah kebutuhan keluarga. Kalau tidak ditimbang juga tidak apa-apa, dipotong saja kira-kira menjadi 8 bagian untuk kemudian kita bulatkan supaya permukaannya halus, untuk kemudian kita istirahatkan kembali. Kerjakan semuanya sampai selesai dan ditutup. Kemudian kita mulai memproses satu persatu dari bulatan adonan. Adonan kita tipiskan. Kemudian saya menggunakan alat bantu garpu, teman-teman. Garpu ini untuk memberikan kontur kepada permukaan kue. Hanya saja saya sarankan sebelum dipakai, garpunya bisa dicelupkan ke tepung supaya tidak lengket atau dicelupkan ke minyak kelapa. Nanti dengan batasan pinggir dari garpu
adonan kita pisahkan karena kita ingin menyatukan ujung-ujung dari potongan yang telah dibuat garpu untuk memberi kesan bunga. Nah, ini teman-teman, ujungnya kita satukan, kita tekan agar ada bagian adonan yang berdiri. Kemudian adonan kita balik, jangan lupa diberikan tepung dulu sedikit agar tidak lengket. Kemudian kita isi dengan selai sukun. Selai sukun ini enak sekali teman-teman. Jadi gurih karena digongso dengan margarin dan manis karena dari sukunnya yang sudah tua masak pohon ditambah dengan sedikit gula, itu menurut saya manisnya sudah cukup. Kemudian adonan kita bentuk seperti ini, kita satukan kedua ujungnya dengan jalan ditekan agar tidak lepas ketika dipanaskan nanti. Dan ujung dari kembang yang telah kita buat juga dipertajam dengan tekanan-tekanan jari kita. Nah, ini teman-teman, cantik sekali. Ini nanti ketika di oven dia akan mengembang sehingga lebih kelihatan kontur dari permukaan kue. Karena kue ini nanti akan mengembang, jadi loyang hanya saya isi dengan 4 kue. Dan sebagai topping saya ambilkan kuning telur yang saya aduk tanpa campuran apapun. Dengan harapan warna kuning yang disajikan oleh kuning telur ini bisa menonjol. Jadi warna kuehnya tidak pucat. Kalau ditambah dengan susu atau ditambah dengan air itu menjadi pucat warnanya. Atau keseluruhan dari telur itu juga pucat. Kemudian kita oven dengan suhu 190 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Setelah matang seperti ini tampilannya dan dalam posisi masih panas, saya taburi dengan gula halus sehingga gulanya menempel. Nah, ini teman-teman, cantik sekali ya. Ini didahar ketika hujan dan dinikmati bersama kopi pahit, enak sekali ya. Dari rotinya juga lembut, dari selai sukunnya juga lembut. Coba dipirsani. Nah, dari berbagai sudut kuenya terlihat cantik teman-teman. Ini keluarga saya menyebut bunga matahari karena tampilannya seperti matahari yang bersinar. Ketika kita buka, dalamnya seperti ini teman-teman, porus, sponge, cantik sekali. Selamat menikmati teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.